Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nur Maharani Ruka dengan NIM 4522091093 dari kelas E Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Bosowa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai instrumen penelitian dan variabel penelitian. Baik, pada materi pertama yang akan saya jelaskan adalah variabel penelitian. Nah, di variabel penelitian ini kita harus mengetahui apa sih variabel penelitian itu. Nah, kata variabel sendiri itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu variabel yang berarti faktor tak tetap atau berubah-ubah. Nah, istilah ini merupakan istilah yang tidak pernah ketinggalan dalam setiap jenis penelitian, karena setiap pertanyaan tentang apa yang diteliti, maka jawabannya berkenaan dengan variabel penelitian tersebut. Nah, secara teoritis, variabel ini dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan orang yang lain, atau satu objek dengan objek yang lain. Nah, variabel juga merupakan atribut dari bidang keilmuan atau kegiatan tertentu. Nah, variabel di sini adalah konstruk atau sifat yang akan dipelajari. Contohnya itu seperti tingkat aspirasi, penghasilan, pendidikan, status sosial, jenis kelamin, golongan gaji, produktivitas kerja, dan lain sebagainya. Nah, variabel itu suatu kualitas di mana peneliti mempelajari dan menarik kesimpulan darinya. Variabel sendiri ini dapat dijelaskan sebagai ciri atau aspek dari fakta sosial yang dapat dibuat bervariasi. Dengan kata lain, variabel ini adalah fakta sosial yang memiliki nilai lebih dari satu. Nah, menurut salah satu ahli, yaitu Sutanyo Wingjo Subroto, menurutnya variabel itu suatu konsep yang dapat mewujud ke dalam dua atau lebih dari dua kesatuan variasi atau hitungan atau ukuran. Nah, dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa variabel itu merupakan sebuah konsep atau konstruk. Nah, konsep di sini adalah abstraksi yang dibentuk dengan menggeneralisasikan hal-hal khusus. Misalnya merah, hijau, hitam, digeneralisasikan sebagai warna. Nah, bila konsep ini secara sengaja dan secara sadar dibuat serta dipergunakan untuk tujuan ilmiah, maka ia disebut konstruk. Nah, kemudian karena kita sudah mengetahui apa sih variabel penelitian itu, kita juga harus mengetahui macam-macam atau jenis-jenis apa saja yang ada di dalam variabel penelitian. Nah, macam-macam variabel penelitian ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, macam-macam variabel menurut jenis penelitiannya atau pengolahan datanya, dan yang kedua, macam variabel menurut hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Nah, pada yang pertama, yaitu macam variabel menurut jenis penelitian atau pengolahan datanya, di sini terbagi menjadi dua. Nah, di sini tuh variabelnya dibedakan menjadi dua, yaitu variabel kuantitatif dan kualitatif, di mana variabel kuantitatif ini misalnya luas kota, umur, penghasilan, dan sebagainya. Sedangkan variabel kualitatif ini itu contohnya seperti keumuran, kepandaian, dan lain sebagainya. Nah, variabel kuantitatif sendiri itu diklasifikasikan lagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, variabel distrik dan variabel kontinum, di mana variabel distrik ini disebut juga sebagai variabel normal atau variabel kategori, karena hanya dapat dikategorikan atas dua kutub yang berlawanan. Misalnya variabel dua kutub berlawanan, yakni ya dan tidak, misalnya perempuan laki-laki, hadir tidak hadir, atas dan bawah.
Nah, angka-angka yang digunakan dalam variabel ini itu dihitung untuk menghitung yaitu misalnya banyaknya pria, banyaknya wanita, banyaknya yang tidak hadir, seperti itu. Nah, angka-angka tersebut dinyatakan sebagai frekuensi. Yang kedua tadi adalah variabel kontinum. Nah, variabel kontinum sendiri ini lagi dibagi menjadi 3 variabel kecil, yaitu variabel ordinal, variabel interval, dan variabel rasio. Nah, variabel ordinal sendiri itu variabel yang menunjukkan tingkatan-tingkatan, misalnya panjang, kurang panjang, dan pendek. Nah, yang kedua itu ada variabel interval. Nah, interval sendiri ini merupakan variabel yang mempunyai jarak jika dibandingkan dengan variabel lain. Variabel lain, sedang jarak itu sendiri dapat diketahui dengan pasti. Contohnya jarak antara Semarang dengan Magelang itu 70 km, sedangkan jarak antara Magelang dan Jogja itu 101 meter. Nah, variabel interval sendiri juga merupakan kebalikan dari variabel ordinal. Dan yang terakhir ada variabel rasio. Nah, variabel rasio ini merupakan variabel perbandingan. Nah, variabel ini dalam hubungan antar sesamanya merupakan sekian kali. Contohnya itu seperti berat Pak Yanto 70 kg sedangkan anaknya 35 kg, yang artinya Pak Yanto beratnya 2 kali daripada anaknya. Nah, yang tadi merupakan klasifikasi dari variabel kuantitatif. Nah, selanjutnya adalah variabel kualitatif. Variabel kualitatif di sini adalah variabel yang tidak bisa dikuantifikasikan atau kebalikan dari variabel kuantitatif itu sendiri. Nah, nilai variabel dari kuantitatif itu tidak dapat dinyatakan dalam bentuk angka, tetapi dalam bentuk kategori. Nah, yang kedua adalah macam variabel menurut hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Di sini Sugiono mengungkapkan bahwa menurut hubungan antara satu variabel dengan variabel lain, maka macam-macam variabel dalam penelitian dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama variabel independen, yang kedua variabel dependen, yang ketiga variabel moderator, yang keempat variabel intervening, dan yang terakhir variabel kontrol. Nah, variabel independen itu sendiri sering disebut dengan variabel stimulus, prediktor, atau attendance. Nah, dalam bahasa Indonesia variabel ini juga sering kali disebut sebagai variabel bebas atau variabel yang memengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Nah, yang kedua adalah variabel dependen, di mana variabel ini sering disebut sebagai variabel output, kriteria, dan konsekuen. Nah, di dalam bahasa Indonesia sendiri variabel ini sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat itu merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas atau variabel independen tersebut. Nah, yang ketiga adalah variabel moderator, di mana variabel ini yang memengaruhi atau memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Dan keempat itu adalah variabel intervening. Nah, variabel intervening ini variabel yang secara teoritis memengaruhi hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen, yang memengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan tidak langsung dan tidak dapat diamati atau diukur. Nah, variabel ini juga merupakan variabel yang penyela atau antara yang terletak di antara variabel dependen dan independen, sehingga variabel independen tidak langsung memengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen. Nah, yang terakhir adalah variabel kontrol. Nah, variabel kontrol ini merupakan variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Nah, variabel kontrol ini juga sering digunakan oleh peneliti bila akan melakukan penelitian yang bersifat membandingkan.
ternyata macam-macam variabel dalam penelitian itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu macam variabel menurut jenis penelitian atau pengolahan datanya seperti sudah saya jelaskan tadi. Dan yang kedua macam variabel menurut hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya yang sudah saya jelaskan juga tadi. Dan yang terakhir yaitu macam variabel ditinjau dari sifatnya. Nah, kalau ditinjau dari sifatnya, variabel penelitian sendiri dibagi menjadi 2, yaitu variabel statis dan variabel dinamis. Nah, variabel statis di sini adalah variabel yang tidak dapat diubah keberadaannya, misalnya jenis kelamin, status sosial, dan lain sebagainya. Nah, variabel ini juga sering disebut sebagai variabel yang tidak berdaya. Nah, yang kedua yaitu variabel dinamis. Nah, di mana variabel dinamis ini adalah variabel yang dapat diubah keberadaannya. Nah, variabel dinamis ini merupakan kebalikan dari variabel statis. Contohnya itu seperti pengubahan, peningkatan, ataupun penurunan. Nah, variabel ini juga sering disebut sebagai variabel terubah. Nah, selanjutnya adalah pengukuran variabel. Nah, di pengukuran variabel itu dapat dikelompokkan menjadi 4 skala pengukuran. Yang pertama ada skala nominal, yang kedua skala ordinal, yang ketiga skala interval, dan yang terakhir ada skala rasio atau skala perbandingan. Nah, pada skala nominal ini ia merupakan suatu himpunan yang terdiri dari anggota-anggota yang mempunyai kesamaan tiap anggotanya dan memiliki perbedaan dari anggota himpunan yang lainnya. Contohnya itu seperti jenis kelamin, dapat dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian golongan darah yang dapat dibedakan menjadi golongan darah A, O, B, dan AB. Nah, skala nominal ini variasinya itu tidak menunjukkan perurutan atau kesinambungan. Tiap variasi berdiri sendiri secara terpisah. Nah, dalam skala nominal juga itu tidak dapat dipastikan apakah kategori atau kategori satu mempunyai derajat yang lebih tinggi atau lebih rendah dari kategori yang lain. Ataukah kategori tersebut lebih baik atau lebih buruk daripada kategori yang lain. Nah, yang kedua adalah skala ordinal, di mana skala ordinal ini adalah skala variabel yang menunjukkan tingkatan-tingkatan. Nah, skala ordinal juga merupakan himpunan yang beranggotakan menurut ranking, urutan, atau pangkat. Nah, skala ordinal merupakan kategori yang dapat diurutkan atau diberi atau diberi peringkat. Nah, skala ordinal ini juga merupakan skala data kontimun yang batas satu variasi nilai ke variasi nilai yang lain tidak jelas sehingga dapat dibandingkan hanyalah nilai tersebut lebih tinggi, sama, atau lebih rendah daripada nilai lainnya. Contohnya itu seperti tingkatan pendidikan yang dapat dikategorikan menjadi SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Dan contoh lainnya adalah pendapatan yang dapat dikategorikan menjadi tinggi, sedang, dan rendah. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah skala interval. Nah, pada skala interval ini ia merupakan skala data kontimun yang batas variasi nilai satu dengan nilai yang lainnya itu jelas sehingga jarak atau intervalnya dapat dibandingkan. Nah, dikatakan sebagai skala interval apabila jarak atau perbedaan antara nilai pengamatan satu dengan nilai pengamatan lainnya dapat diketahui secara pasti. Nah, nilai variasi pada skala interval itu juga dapat dibandingkan seperti halnya pada skala ordinal. Tetapi nilai mutlaknya tidak dapat dibandingkan secara matematis. Nah, yang terakhir atau yang keempat adalah skala rasio atau skala perbandingan. Nah, skala rasio ini adalah skala yang di samping batas intervalnya jelas, juga variasi nilainya mempunyai batas yang tegas dan mutlak. Misalnya itu seperti denyut nadi. Nilai 0 dalam denyut nadi dapat dikatakan tidak ada sama sekali denyut nadinya. Nah, yang terakhir adalah korelasi antar variabel. Nah, korelasi antar variabel di sini dapat dibagi menjadi 3, yaitu korelasi simetris,
korelasi asimetris dan korelasi timbal balik. Nah, korelasi simetris sendiri itu merupakan korelasi simetris ini terjadi bila antara dua variabel terdapat hubungan, tetapi tidak ada mekanisme pengaruh memengaruhi masing-masing bersifat mandiri. Nah, korelasi simetris ini dapat terjadi karena beberapa hal. Yang pertama itu karena kebetulan, misalnya kenaikan gaji dosen dengan turunnya hujan deras. Yang kedua, sama-sama merupakan akibat dari faktor yang sama atau sebagai akibat dari variabel bebas. Dan yang ketiga, sama-sama sebagai indikator dari suatu konsep yang sama. Nah, yang kedua adalah korelasi asimetris. Nah, korelasi asimetris di sini ialah korelasi antara dua variabel di mana variabel yang satu bersifat memengaruhi variabel yang lainnya. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah korelasi timbal balik. Nah, korelasi timbal balik di sini adalah korelasi antara dua variabel yang antar keduanya itu saling memengaruhi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu instrumen penelitian. Nah, apa sih instrumen penelitian itu? Instrumen penelitian itu sendiri adalah semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, dan menyelidiki suatu masalah. Nah, instrumen penelitian ini juga dapat diartikan sebagai alat untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu masalah, suatu persoalan, atau menguji suatu permasalahan, atau menguji suatu hipotesis. Nah, di sini ada menurut Suharsini Arikunto, instrumen pengumpulan data itu adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Nah, dari beberapa pengertian instrumen tadi dapat kita simpulkan bahwa instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi kuantitatif tentang variabel yang sedang diteliti. Nah, jika dalam penelitian kuantitatif, instrumen penelitiannya itu adalah penelitinya sendiri. Jika dalam penelitian kualitatif, instrumen penelitiannya itu adalah penelitinya sendiri. Sedangkan dalam penelitian kuantitatif, instrumennya harus dibuat dan menjadi perangkat yang independen dari peneliti. Nah, pada umumnya instrumen penelitian itu dalam penelitian kuantitatif terbagi menjadi dua, yaitu tes dan non-tes. Nah, kualitas data sangat menentukan kualitas penelitian. Kualitas data juga tergantung pada kualitas alat atau instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian. Nah, terdapat dua kategori instrumen yang digunakan dalam penelitian. Yang pertama, instrumen digunakan untuk memperoleh informasi atau data tentang keadaan objek atau proses yang diteliti. Nah, yang kedua, instrumen digunakan untuk mengontrol objek atau proses yang diteliti. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah menyusun instrumen. Nah, di sini menurut Iskandar, ia mengemukakan ada 6 langkah dalam menyusun instrumen penelitian. Yang pertama adalah mengidentifikasi variabel-variabel yang diteliti. Yang kedua, menjabarkan variabel menjadi dimensi-dimensi. Yang ketiga, mencari indikator dari setiap dimensi. Yang keempat, mendeskripsikan kisi-kisi instrumen. Yang kelima, merumuskan item-item pertanyaan atau pernyataan instrumen. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah petunjuk pengisian instrumen. Namun ada juga pendapat lain menurut Nana Sujana dalam Uhar Suhar Saputra 2012. Ia mengungkapkan bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan instrumen penelitian, yaitu
Satu, masalah dan variabel yang diteliti termasuk indikator variabel harus jelas sehingga dapat dengan mudah menetapkan jenis instrumen yang digunakan. Yang kedua, sumber data atau informasi baik jumlah maupun keragamannya harus diketahui terlebih dahulu. Yang ketiga, keterandalan dalam instrumen itu sendiri sebagai alat pengumpulan data, objektivitas, dan lain-lain. Yang keempat, jenis data yang diharapkan dari pengguna instrumen harus jelas sehingga peneliti dapat menentukan gaya analisis dan pemecahan masalah penelitian. Dan yang terakhir, yang kelima, mudah dan praktis digunakan, tetapi dapat menghasilkan data yang diperlukan. Nah, selanjutnya ada validitas dan reliabilitas instrumen. Nah, apa sih validitas dan reliabilitas itu? Yang pertama adalah validitas. Validitas itu menurut Aswar, validitas adalah sejauh mana ketetapan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsinya. Namun, ada juga pendapat lain menurut Sukaji, yaitu validitas adalah derajat yang menyatakan suatu tes mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, ada juga pendapat lainnya, itu menurut Sugiono, ia mengatakan bahwa uji validitas adalah suatu langkah pengujian yang dilakukan terhadap isi atau konten dari suatu instrumen dengan tujuan untuk mengukur ketetapan instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian. Nah, selanjutnya adalah apa sih reliabilitas itu? Nah, di sini ada pendapat menurut Sugiono lagi dalam Soeharto 2009. Ia menyatakan bahwa reliabilitas merupakan serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi bila pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang. Nah, semua instrumen harus memiliki dua syarat, yaitu valid dan reliable. Nah, bagaimana jika ia dikatakan valid dan reliable? Ia dikatakan valid berarti instrumen itu secara akurat mengukur objek yang harus diukur, sedangkan ia dapat dikatakan reliable jika hasil pengukurannya konsisten dari waktu ke waktu. Nah, reliabilitas sendiri itu mempunyai 3 dimensi, yaitu stabilitas, ekuivalensi, dan konsistensi internal. Sedangkan stabilitas itu mengacu pada, stabilitas ini mengacu pada kemampuan instrumen untuk menghasilkan data yang sama dari waktu ke waktu. Nah, yang kedua ekuivalensi ini mengacu pada kemampuan dua atau lebih macam instrumen yang dibuat dua atau lebih peneliti untuk mengukur satu hal yang sama. Sedangkan konsistensi internal ia dapat tercapai jika semua item dalam instrumen mengukur satu hal yang sama. Nah, yang terakhir ada pengujian validitas instrumen. Nah, di sini menurut Sugiono ada 3 jenis pengujian validitas instrumen. Yang pertama, pengujian validitas konstruk, yang kedua pengujian validitas isi atau konten, dan yang terakhir adalah pengujian validitas eksternal. Nah, pada pengujian validitas konstruk ini, instrumen yang mempunyai validitas konstruk jika instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur gejala sesuai dengan yang didefinisikan. Nah, untuk menguji validitas konstruk ini maka dapat digunakan pendapat ahli. Nah, setelah instrumen dikonstruksikan tentang aspek-aspek yang akan diukur dengan berlandasan teori tertentu, maka selanjutnya dikonsultasikan dengan para ahli. Setelah pengujian konstruk dengan ahli, maka diteruskan dengan uji coba instrumen. Setelah data ditabulasi, maka pengujian validitas konstruk dilakukan dengan analisis faktor, yaitu dengan mengorelisasikan antar skor item instrumen.
Yang kedua adalah pengujian validitas isi atau konten. Nah, di sini itu instrumen yang harus memiliki validitas isi adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur prestasi belajar dan mengukur efektivitas pelaksanaan program dan tujuan. Nah, untuk menyusun instrumen prestasi belajar yang mempunyai validitas isi, maka instrumen harus disusun berdasarkan materi pelajaran yang telah diajarkan. Nah, yang ketiga atau yang terakhir adalah pengujian validitas eksternal. Nah, pengujian validitas eksternal di sini instrumen diuji dengan cara membandingkan untuk mencari kesamaan antara kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan. Nah, valid merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid. Nah, hasil penelitian reliable bila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Jadi, instrumen yang reliable dan valid merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliable. Nah, reliabilitas instrumen itu merupakan syarat untuk pengujian validitas instrumen. Nah, itulah tadi penjelasan dua materi dari saya, yaitu variabel penelitian dan instrumen penelitian. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh, wow!